Selamat malam pemirsa, program informasi Maluku Antar Nusa kembali hadir menjumpai Anda untuk penyiaran hari ini Sabtu 3 Desember 2016. Tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah liputan untuk Anda pada malam hari ini. Dan pemirsa, inilah cuplikan berita utama Maluku Antar Nusa. Virus HIV telah merambah ibu rumah tangga. 20 jemaat lingkup klasis Kota Ambon menyatakan sikap tidak melakukan diskriminasi terhadap penderita HIV/AIDS. Itulah pemirsa beberapa cuplikan berita utama yang dapat Anda saksikan pada malam hari ini. Dan bersama saya Carl Tinu, inilah Maluku Antar Nusa selengkapnya. Pemirsa, bahaya HIV/AIDS disosialisasikan kepada anak-anak dan remaja di Jemaat GPM Soya berlangsung Kamis malam. Sosialisasi bertujuan untuk menghindari generasi muda Jemaat Soya bebas dari terinfeksi virus yang mematikan. Ketua Majelis Jemaat GPM Soya Pendeta P. Kempa berharap melalui sosialisasi HIV/AIDS dapat menjadikan generasi muda yang sehat dan produktif. Sosialisasi bahaya HIV/AIDS dan kampanye perang terhadap miras, judi, dan seks bebas dilakukan oleh Jemaat GPM Soya berlangsung di Gedung Gereja Lazarus Kamis malam. Sosialisasi bahaya HIV/AIDS difokuskan pada anak-anak dan remaja di Jemaat GPM Soya. Ketua Jemaat GPM Soya Pendeta P. Kempa mengatakan sosialisasi bahaya HIV/AIDS sangat penting untuk menghindari generasi muda di Jemaat GPM Soya yang sehat dan bebas dari virus yang mematikan tersebut. Kempa menyatakan HIV/AIDS saat ini telah menyerang generasi muda produktif. Karenanya Kempa berharap bahaya HIV/AIDS dapat diketahui dengannya generasi muda di Jemaat GPM bebas dan terhindar dari seks bebas yang merusak masa depan anak bangsa. Kempa mengakui sosialisasi HIV/AIDS dan kampanye perang terhadap miras, judi, dan seks bebas merupakan hasil pergumulan dalam sidang jemaat. Dan bertepatan dengan hari ulang tahun HIV/AIDS sedunia ini menjadi bagian dari pergumulan bersama. Kita semua punya tanggung jawab untuk bagaimana di sana ada upaya pencegahan yang dilakukan sehingga anak-anak kita terhindar dari penyakit-penyakit sosial ini. Kita bersama. Demikian. Sosialisasi HIV/AIDS menghadirkan penceramah Dr. Audrey Hendricks dari Dinas Kesehatan Kota Ambon. Hendricks menyatakan penyebaran virus HIV/AIDS dapat melalui jarum suntik, seks bebas, dan penggunaan narkoba. Hendricks menyatakan kasus HIV/AIDS pada tahun 2015 di Kota Ambon mencapai 89 kasus. 27 terjadi pada ibu rumah tangga. Olehnya itu, melalui sosialisasi HIV/AIDS mampu mencegah adanya virus yang mematikan tersebut. Selain sosialisasi HIV/AIDS, Jemaat GPM Soya juga melaksanakan pembinaan spiritual bagi anak-anak dan remaja. Pembinaan spiritual itu dilakukan oleh Pendeta AZ Patinama. Patinama menyatakan penguatan spiritual merupakan kunci untuk menghindari pergaulan bebas. Fani Letahid melaporkan. Sementara itu pemirsa, 20 jemaat yang ada dalam lingkup klasis Kota Ambon menyatakan sikap tidak melakukan diskriminasi terhadap penderita HIV/AIDS. Pernyataan sikap tersebut dikemas melalui kampanye HIV/AIDS dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia tanggal 1 Desember tahun 2016. Selamat malam untuk Ketua Klasis Kota Ambon dan semua. Dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia 1 Desember tahun 2016, 20 jemaat yang ada dalam lingkup klasis Kota Ambon semalam melaksanakan kampanye tentang bahaya HIV/AIDS. Kampanye dan malam renungan dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia tahun 2016 tersebut bertujuan untuk mengajak warga jemaat yang ada di lingkup klasis Kota Ambon untuk menghindari perilaku negatif seperti seks bebas dan narkoba dengan cara menggunakan jarum suntik yang bisa berpotensi menimbulkan penularan HIV/AIDS.
Sekretaris Kota Ambon Age Latuheru menyambut positif terkait dengan kegiatan kampanye yang dilaksanakan pemuda jemaat yang ada di lingkup klasis Kota Ambon. Latuheru berharap kegiatan seperti ini diharapkan dapat menjadi contoh yang baik bagi warga jemaat lainnya sehingga dapat merangsang dan melakukan hal yang sama dalam menyadarkan masyarakat tentang bahaya AIDS. Yang dilakukan oleh klasis Kota Ambon hari ini sebagai pemerintah kota kami memberikan apresiasi. Artinya bahwa kita memang harus kampanyekan itu kepada generasi muda. Dan kami yakin kalau generasi muda sekarang sudah paham benar bagaimana cara penularannya dan akibat-akibatnya, maka di satu generasi ini akan putus. Oleh karena itu kampanyekan sekarang ini bukan berkurang, stop ya HIV/AIDS. Kalau sudah stop selesai, ya sudah, kalau ada yang lebih dulu sudah terjangkit, ya sudah mereka berangkat dengan itu. Kalau bicara tentang moralitas, ini bentuk moral. Bagaimana memberi spirit dukungan untuk apa yang menjadi persoalan sekarang, yang juga menjadi beban gereja. Ya, itu bisa dengan sendirinya adik-adik ini dari remaja dan pemuda menjadi sumber informasi. Mereka ini menjadi cikal bakal untuk memberikan informasi yang benar tentang apa itu HIV, bagaimana cara pencegahannya. Ketua Klasis Kota Ambon, Pendeta Ricky Rutumalesi mengatakan, ke depan kegiatan ini akan dijadikan sebagai agenda tahunan. Diharapkan kegiatan seperti ini dapat memberikan muatan positif bagi seluruh warga jemaat yang ada di lingkup klasis Kota Ambon, utamanya bagi generasi muda, sehingga dapat menghindari perilaku seks bebas dan narkoba yang dilaksanakan melalui jarum suntik. HIV/AIDS dapat ditularkan melalui hubungan badan dengan cara berganti pasangan. Pendeta menyebutkan untuk menghindari itu, warga jemaat diajak untuk kembali ke jalan Tuhan dan menjalani hidup dengan perilaku positif. Pimpinan klasis Kota Ambon dengan kampanye malam ini dan perenungan memperingati Hari HIV/AIDS Internasional, kami ingin menyampaikan kepada seluruh warga kota, teristimewa warga gereja yang bermukim di klasis Kota Ambon. Mari kita jaga, kita usahakan supaya tingkat penyebaran HIV/AIDS berkurang. Paling tidak, dia tidak berkembang. Dalam kampanye tersebut, warga diberikan tips-tips tentang pencegahan HIV/AIDS dan ciri-ciri orang yang mengidap virus HIV/AIDS. Abu Sahabawa, Cak Tamaila melaporkan. Serangkaian kegiatan kampanye yang dilakukan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota dapat Anda saksikan dalam segmen Pilkada. Pemirsa, Ketua Tim Pemenangan Pasangan Paparisa Baru meyakini seluruh warga Tupa Negeri Latuhalat punya komitmen memilih pasangan nomor urut 1. Hal ini dibuktikan antusiasme warga setempat dalam penyambutan maupun menghadiri kampanye pasangan Richard Syarif. Tokoh masyarakat Dusun Tupa Negeri Latuhalat Dang Soplantila mengakui warga dusun yang terdiri dari 2 kampung yakni Muri Anahu menyatakan dukungan penuh terhadap pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon nomor urut 1, Richard Wanapesi Syarif Hadler. Menurut Soplantila, kedua figur ini memiliki pengalaman yang tidak diragukan lagi. Kedua figur tersebut pernah sama-sama menjabat anggota legislatif selama beberapa periode dan juga menjadi wali kota dan wakil wali kota. Selain itu, kedua figur ini telah terbukti lewat rekam jejaknya dalam pembangunan semasa menjadi wali kota maupun wakil wali kota Ambon. Hal ini menjadi pertimbangan warga Dusun Tupa untuk menyatakan dukungannya terhadap pasangan berakronim Paparisa itu. Bukti dukungan kemudian disampaikan dalam pernyataan sikap warga setempat melalui perwakilannya di hadapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Richard Syarif. Dalam pernyataan sikap itu disampaikan warga kampung Muri Anahu, Dusun Tupa Negeri Latuhalat memberi dukungan penuh dan siap memenangkan pasangan Paparisa Baru di Pilkada 2017 mendatang. Dalam kesempatan itu, warga juga meminta kepada pasangan Richard Syarif
jika terpilih sebagai wali kota dan wakil wali kota, dapat membangun PAUD maupun taman kanak-kanak di dusun itu. Mengingat saat ini orang tua terpaksa menyekolahkan anaknya di luar dusun, bahkan hingga desa lain. Melkilatus Saule, Charles Bolaman melaporkan. Pemirsa, pendidikan merupakan hak setiap anak. Olehnya, salah satu program prioritas pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon pasangan nomor urut 2, Paulus Kastanya Samlato Konsina, adalah peningkatan pendidikan yang layak bagi generasi muda kota Ambon. Program prioritas peningkatan pendidikan yang layak bagi generasi bangsa akan dilakukan pasangan calon wali kota Paulus Kastanya dan calon wakil wali kota Ambon Samlato Konsina, mengingat masih ada anak-anak yang belum mengenyam pendidikan yang layak. Olehnya, pasangan calon nomor urut 2 yang dikenal dengan jargonnya bisa bikin labe ini akan membuka dan meningkatkan pendidikan bagi anak usia dini, khususnya sekolah minggu dan taman pengajian Al-Quran. Dengan ditingkatkannya mutu pendidikan pada lembaga pendidikan terkecil di tengah masyarakat ini, diharapkan berbagai potensi yang dimiliki anak usia dini dapat terasah sebagai persiapan untuk hidup dan dapat beradaptasi dengan lingkungan maupun peningkatan akhlak mereka. Program prioritas ini mendapat tanggapan yang baik oleh Mike Batianan, salah seorang pengasuh sekolah minggu. Dirinya berharap program prioritas pantas itu dapat terrealisasi jika Paulus Kastanya dan Samlato Konsina memimpin kota Ambon 5 tahun mendatang. Harapan Mike Batianan mengemuka saat pantas melakukan tatap muka dengan warga masyarakat Paso RT 001 sampai RT 005 dan warga Lembah Argo pekan lalu. Calon wali kota Paulus Kastanya mengatakan anak merupakan aset terbesar orang tua untuk masa depan mereka. Setiap orang tua menginginkan pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal, yang terbaik bagi anak-anak mereka. Pantas yakin harapan warga untuk peningkatan pendidikan, khususnya pendidikan informal, akan tercapai karena program-program prioritas Pantas Pro Rakyat itu didukung oleh 25 anggota legislatif DPRD Kota Ambon yang akan mengawal program-program tersebut. Devi bin Umar, Ongen Limba melaporkan. Bintang vokalis seni kasida kategori remaja putri asal Maluku meraih juara kedua pada Festival Seni Kasida Bintang Vokalis tingkat nasional di Lampung. Selain itu, Laski Maluku juga meraih juara ketiga pada kategori fashion show. Bintang vokalis seni kasida asal Maluku berhasil mengukir prestasi pada Festival Seni Kasida Bintang Vokalis tingkat nasional di Lampung tahun 2016. Pada festival ini, bintang vokalis asal Maluku berhasil meraih juara 2 kategori remaja putri atas nama Wamaya. Selain itu, Wamaya juga berhasil meraih juara ketiga untuk kategori fashion show. Sementara untuk kategori anak-anak, bintang vokalis Maluku hanya menempatkan juara harapan 3 atas nama Gita Balges. Pada penutupan Festival Seni Kasida Bintang Vokalis tingkat nasional ini, Provinsi Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai juara umum. Saat menutup festival ini, Sekda Lampung Sutono mengatakan Festival Seni Kasida Bintang Vokalis tingkat nasional tahun 2016 telah melahirkan bintang vokalis kasida dari sejumlah provinsi di Indonesia. Mereka yang keluar sebagai juara pada festival ini hendaknya bisa menjadi duta dalam mengembangkan dan melestarikan seni kasida di daerahnya masing-masing. Kendati Festival Seni Kasida Bintang Vokalis tingkat nasional telah berakhir, namun kebersamaan dan silaturahmi di antara peserta dan keluarga besar Laski di seluruh Indonesia hendaknya tetap terpelihara dengan baik. Para pemenang untuk masing-masing kategori dalam festival ini mendapatkan piala, piagam, dan bonus dari penyelenggara. Frida Raiman melaporkan.
Pemirsa, perayaan ibadah Natal Kristus yang dilakukan Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia Kota Ambon dan Sub Pelayanan Laki-Laki GPM Rehoboth dapat Anda simak dalam segmen Warta Natal berikut ini. Pemirsa, Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia Kota Ambon semalam merayakan Natal Kristus. Dalam Natal tersebut, umat diminta untuk menjadi terang bagi banyak orang. Sukacita mewarnai perayaan Natal Kristus Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia Kota Ambon semalam. Natal yang dirayakan itu mengangkat tema Bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Tema ini mengajak umat untuk dapat menjadi terang bagi sesama umat manusia di muka bumi. Untuk menjadi terang, umat harus dapat merubah pola hidup lama menuju pola hidup Kristus. Itu berarti umat dituntut untuk dapat menjadi teladan dimanapun berada. Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Kota Ambon, Pendeta Yan Watimena mengatakan, organisasi ini sengaja mengangkat tema ini agar pendeta maupun jemaat bisa menjadi terang. Karena untuk menjadi terang membutuhkan komitmen hidup yang setia yang dinyatakan dalam tingkah laku maupun perbuatan. Namun masih ada umat yang belum dapat menerima terang. Akibatnya ketika terang itu muncul mendapat tantangan dari mereka. Menjadi terang, kata Watimena, merupakan perintah Tuhan. Dengannya tema itu mengajak semua pihak agar menjadi terang sehingga mampu menyinari umat dimanapun berada. Ketua PGPI Maluku Pendeta Daniel mengatakan Natal yang dirayakan ini harus dimaknai dengan bijak sehingga memberi dampak bagi umat maupun jemaat. Tema ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Kristiani dimanapun berada. Pejabat Wali Kota Ambon Prangki Papilaya mengatakan merayakan Natal bukan sekedar mengenang peristiwa masa lalu, tetapi bagaimana umat diajak untuk menghadirkan makna Natal dalam kehidupannya. Melalui perayaan Natal ini, kata Papilaya, umat diingatkan akan cinta kasih Allah yang rela berkorban bagi umat manusia. Pendeta Yohanes Nahuwai dalam refleksi firman-Nya mengatakan, Natal adalah peristiwa reinkarnasi Allah menjadi manusia dan turun ke dunia untuk menyelamatkan umatnya. Kedatangannya membuat sekat pemisah antar golongan, suku dan etnis terbuka. Selain itu, kedatangannya juga membuat perbedaan usia dan profesi menjadi terkuak. Sementara tema yang diusung kali ini mengajak umat untuk menjadi terang bagi sesama umat manusia tanpa memandang latar belakang kehidupannya. Otis Kotadini melaporkan. Pemirsa, Natal adalah cara Allah menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Kelahiran Yesus ke dunia dalam kesederhananya hendaknya memotivasi setiap orang percaya untuk saling peduli dan berbagi kasih. Kelahiran Yesus ke dunia dalam kesederhanaan hendaknya memotivasi setiap orang percaya untuk saling peduli dan berbagi kasih. Kedatangan Yesus ke dunia sebagai wujud kepedulian Allah kepada manusia. Kepedulian Allah membuahkan keselamatan bagi manusia. Demikian refleksi Natal yang disampaikan Pendeta Roy Leilosa pada perayaan Natal Kristus Subkomisi Laki-Laki Jemaat GPM Rehoboth Kamis malam. Melalui Natal, laki-laki Jemaat GPM Rehoboth diminta meningkatkan kebersamaan dalam tugas panggilan bergereja. Sebagai kaum laki-laki gereja, Leilosa berharap laki-laki Rehoboth dapat membangun kemitraan dengan berbagai pelayanan yang ada. Ketua Subkomisi Laki-Laki Vence Kastanya mengatakan, Natal hendaknya menjadi spirit bagi laki-laki Rehoboth hidup saling berbagi. Laki-laki Rehoboth diharapkan membangun kebersamaan di antara mereka. Sementara itu, Ketua Majelis Jemaat GPM Rehoboth Pendeta JM Sohoka mengatakan, kelahiran Yesus ke dunia dalam kesederhanaan harus memotivasi setiap orang percaya untuk hidup saling peduli dan berbagi kasih. Kedatangan Yesus ke dunia sebagai wujud kepedulian Allah kepada manusia. Kepedulian Allah membuahkan keselamatan bagi manusia.
laki-laki Jemaat GPM Rehoboth diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bergereja. Minggus Noya dan Edmond Tupan melaporkan. Perayaan Natal Kristus tahun 2016 Jemaat Immanuel Karpan semalam berlangsung dalam kebersamaan dan penuh sukacita. Berbagai kidung pujian dipersembahkan sebagai bentuk ungkapan syukur atas kelahiran Sang Putra Natal Yesus Kristus ke dunia dalam rangka menebus dosa umat manusia. Beginilah nuansa kebersamaan dalam sukacita Natal yang dilaksanakan Mitra Klasis Kota Ambon, Jemaat Immanuel Karpan. Warga jemaat dengan gegap gempita melantunkan berbagai puji-pujian sebagai ungkapan syukur atas kelahiran Sang Putra Natal Yesus Kristus di dunia untuk menembus dosa umat manusia. Pembakaran lilin Natal sebagai tanda terang kasih Allah juga menghiasi perayaan Natal Kristus. Kelahiran Yesus Kristus merupakan kabar gembira dan memiliki nilai sejarah bagi umat Kristiani dalam sejarah kekristenan, di mana Sang Putra Damai Yesus Kristus datang untuk menghakimi orang-orang yang berbuat dosa agar bisa keluar dari alam kegelapan ke alam terang benderang dengan mengikuti jalan Tuhan dan firman Allah. Natal dengan tema Kristus Karya Damai Sejahtera Allah hadir bagi semua merupakan tema Natal yang menginspirasi umat percaya untuk selalu hadir dalam kedamaian dan menjadikan Sang Juru Selamat menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Pendeta Ahetarion dalam refleksi Natal menguraikan kisah perjalanan tentang kehamilan Bunda Maria bersama Yusuf yang waktu itu menghadapi tantangan besar dari bangsa Yahudi kala itu. Tantangan besar dan cemoohan silih berganti itu dijawab Tuhan dengan kelahiran Putra Natal Yesus Kristus yang dikirim Tuhan melalui perantara kandungan Maria sebagai Roh Kudus yang membuka mata jutaan umat manusia dalam membawa berita kebenaran firman Tuhan yang hingga kini menjadi pedoman hidup bagi kaum Kristiani. Dalam perayaan Natal Kristus tersebut juga diisi dengan drama kolosal yang dimainkan warga jemaat setempat yang menginspirasi tentang perilaku positif membangun keluarga yang damai dengan berpedoman pada cara hidup Yesus. Pendeta Ahetarion juga mengajak warga jemaat setempat untuk membangun kebersamaan dan menyambung harmonisasi dengan warga lainnya tanpa memandang latar belakang sosial, ras, agama maupun suku. Hetarion menyebutkan ajaran kasih harus terus dijadikan media penyemangat untuk membangun Kota Ambon lebih baik ke depan. Perayaan Natal Kristus tahun 2016 Jemaat Immanuel Karpan, mitra dari kelas Kota Ambon itu berlangsung penuh damai dan sukacita. Abu Saubawa, Cakta Maela melaporkan. Anda masih bersama kami dalam Maluku Antar Nusa. Jelang Hari Bakti Pekerjaan Umum ke-71 besok, jajaran Dinas PU Maluku melakukan Jalan Santai Keluarga Jumat pagi. Jalan santai tersebut dilepas Gubernur Maluku Said Assegaf. Tanggal 3 Desember besok merupakan Hari Bakti Pekerjaan Umum ke-71. Dalam memperingati Hari Bakti PU tahun ini, jajaran PU Maluku melaksanakan serangkaian kegiatan sosial dan olahraga. Salah satu kegiatan olahraga yang dilaksanakan adalah Jalan Santai Keluarga yang berlangsung Jumat pagi. Jalan santai itu mengambil start dari depan patung Leme Napoka dan dilepas oleh Gubernur Maluku Said Assegaf. Setelah dilepas, rombongan jalan santai yang dikawal oleh Mersim Band SMA Maria Mediatris melewati jembatan Merah Putih dan kembali finish di patung Lemina. Ketua Panitia mengatakan untuk tahun ini Hari Bakti PU ke-71 di Maluku diisi dengan serangkaian kegiatan mulai dari olahraga, bakti sosial, dan aksi peduli lingkungan. Untuk kegiatan sosial, keluarga besar PU Maluku akan melaksanakan anjang sana ke panti asuhan. Sedangkan untuk aksi peduli lingkungan, jajaran PU Maluku juga melakukan aksi penanaman pohon sebanyak 10.000 anakan. Aksi tersebut dipusatkan di Gunung Botak, Pulau Buru. Dipilihnya Gunung Botak karena kondisi wilayah tersebut saat ini sudah rusak parah akibat penambangan emas liar.
Setelah memasuki finish, peserta Jalan Santai Keluarga dalam rangka Hari Bakti PU ke-71 melakukan senam bersama. Panitia juga menyediakan door prize dengan hadiah utama sepeda motor dan hadiah hiburan smartphone serta TV. Puncak peringatan Hari Bakti PU ke-71 tingkat Provinsi Maluku akan dilakukan besok dalam bentuk upacara bendera. Frida Raiman Hamzah melaporkan.